Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Internet Gateway. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan Internet Gateway. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ini adalah topologi yang akan kita gunakan nantinya. Jadi terdapat 5 PC, satu switch, dan satu router mikrotik yang terhubung ke internet. Jadi goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien. Nah, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tool maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Oke, langsung saja kita buka VNet Lab-nya. Nah, di sini sudah ada satu perangkat mikrotik. Kita bisa ganti namanya menjadi RB Rinci, lalu save. Nah, lalu kita bisa menambahkan switch-nya, klik kanan, lalu node, lalu kita pilih yang Cisco IOL. Nah, di sini untuk image-nya kita pilih yang Linux L2, dan untuk name-nya saya ganti menjadi switch Cisco. Dan untuk ikonnya saya ganti ke switch yang ini, lalu untuk Ethernet-nya saya ganti ke 2, lalu kita save. Oke, sekarang kita akan menambahkan PC-nya. Kita klik kanan, lalu node, lalu pilih virtual PC. Di sini untuk numbernya kita ganti 5, lalu save. Nah, di sini sudah ada PC-nya dari 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita bisa sambungkan ke switch-nya. Kita sambungkan satu-satu. Kita sambungkan yang PC3, lalu PC4, PC5, PC6, PC7. Nah, supaya gak terlalu bingung, kita bisa ganti namanya. Untuk misal ini saya ganti PPC1, saya save. Ini juga ganti jadi PPC2, saya save. Dan ini PPC3, ini PPC4, dan ini PPC5. Lalu switch-nya bisa kita sambungkan ke router mikrotik kita. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai pengenalan Internet Gateway. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan konfigurasi Internet Gateway. Kita bisa lihat di sini. Nah,
Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik kita, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konfigurasi WAN. Jadi, WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network. Jadi, koneksi antara MikroTik ke ISP. Nah, kita akan melakukan konfigurasi DHCP client pada konfigurasi WAN. Jadi, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita. Nah, yang kedua, konfigurasi LAN. Jadi, LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. Jadi, koneksi dari router MikroTik ke kumpulan klien. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi IP address. Lalu yang kedua kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Lalu yang ketiga ada konfigurasi NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Jadi NAT itu melakukan translate IP private ke IP public ataupun sebaliknya. Untuk konfigurasi NAT, kita akan melakukan pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Nah, mungkin itu saja untuk tahapan-tahapan konfigurasi Internet Gateway. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep konfigurasi WAN. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik ialah konfigurasi WAN. Nah, apa yang dimaksud dengan konfigurasi WAN? Jadi, yang dimaksud dengan konfigurasi WAN adalah koneksi antara router MikroTik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN, terdapat dua cara metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan secara DHCP client, dan yang kedua, kita bisa melakukan secara statik atau manual. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk secara DHCP client, nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Jadi maksudnya yang bertindak sebagai DHCP server ialah ISP si penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke router MikroTik kita. Tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Tapi kalau misalnya ISP tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukan cara yang kedua, yaitu dengan konfigurasi manual. Nah, maksud dari konfigurasi manual itu apa? Yaitu kita konfigurasikan DHCP client secara manual satu-satu pada router MikroTik kita. Konfigurasi manual terjadi apabila ISP tidak memiliki DHCP server. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konsep konfigurasi WAN. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Oke, langsung saja kita buka Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya coba cek IP DHCP client, lalu print. Nah, perhatikan bahwa saya tidak mempunyai IP. Lalu, bagaimana cara menambahkan IP DHCP client-nya? Kita coba lihat dulu interface-nya, interface print. Nah, di sini kita fokuskan pada ether yang mengarah ke ISP. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP client, kemudian add interface sama dengan, lalu ether 1, lalu jangan lupa di tablet no, biar aman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita lihat lagi IP DHCP client print. Nah, oke, di sini saya sudah mempunyai IP 192.168.119.155. Nah, kita coba lihat secara detailnya IP DHCP client detail. Oke, di sini saya memiliki gateway 119.2 dan primary DNS
191.169.2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client dengan menggunakan Winbox. Oke, kita langsung saja buka Winbox-nya. Ini kita cari Winbox. Nah, di sini saya akan login menggunakan MAC address atau connect. Kita bisa lihat di menu IP, kemudian DHCP client. Lalu kita hapus dulu untuk yang metode satunya. Di sini kita bisa melakukan dengan klik tambah yang ada di sini. Lalu kita pilih Ether 1 dan untuk DNS-nya kita aktifkan dan untuk NTP-nya juga kita aktifkan. Lalu apply. Oke. Oke, ini sudah ada dan untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Kita memiliki gateway 119.2 dan untuk IP address-nya 119.155. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Selanjutnya, kita akan konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, langsung saja kita buka Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita bisa cek dulu IP DHCP client-nya. Kita cek IP DHCP client, lalu print. Nah, perhatikan di sini saya sudah mempunyai IP DHCP client-nya. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP DHCP client. Lalu kita bisa remove number. Nah, ini kan yang ether 1 berada di number 0. Jadi kita isikan 0. Saya enter. Lalu print. Nah, perhatikan bahwa IP DHCP client-nya sudah tidak ada. Lalu kita bisa cek IP address-nya. IP address print. Ini tidak ada. Lalu kita juga bisa cek IP gateway-nya. IP route print. Ini juga tidak ada. Dan kita yang terakhir ngecek IP DNS print. Oke, ini juga sudah tidak ada. Kita bisa langsung saja mulai. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan IP address. Jadi kita ketikkan IP address, add address sama dengan, kemudian masukkan IP-nya. Untuk misal saya menggunakan 192.168.119.156 dan jangan lupa prefixnya 24. Lalu kita taruh di ether 1. Jadi interface ether 1. Lalu kita cek dulu IP address print. Oke, ini sudah ada. Lalu kita coba ping IP ISP. Kita ping 192.168.119.2. Saya enter. Oke, ini bisa. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP gateway. Kita bisa lihat dulu IP route print. Oke, ini tidak ada IP-nya, jadi kosong, tidak ada IP-nya. Kita bisa konfigurasi dengan mengetikkan IP route, kemudian add gateway,
sama dengan lalu masukkan IP ISP-nya 192.168.119.2. Kita bisa enter, lalu kita bisa cek lagi IP route print. Oke, perhatikan ini sudah ada 192.168.119.2. Nah, selanjutnya kita coba ping ke 8.8.8.8. Enter. Oke, ini sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP DNS. Kita lihat dulu IP DNS print. Oke, ini tidak ada. Kita bisa ketikkan IP DNS, lalu set server, kemudian kita masukkan 888. Saya enter. Oke, sekarang kita bisa coba ping ke google.com. Nah, perhatikan bahwa ini juga bisa. Selanjutnya, kita akan coba mengkonfigurasikan secara manual di Winbox. Kita bisa langsung buka saja Winbox-nya. Jadi, yang pertama kita masuk ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu untuk IP address-nya. Lalu kita bisa tambahkan lagi secara manual. Nah, saya menggunakan IP yang tadi 192.168.119.156 dan jangan lupa prefixnya /24. Lalu interface-nya kita enter 1, lalu apply. Oke. Lalu kita konfigurasikan yang IP gateway-nya di menu IP. Lalu kita bisa cari yang namanya root. Nah, di sini sudah ada AS, jadi kita bisa hapus dulu. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, untuk address-nya kita biarkan saja. Dan untuk gateway-nya kita isi 192.168.119.2. Lalu kita apply. Oke. Nah, ini sudah bisa. Dan yang terakhir, kita akan konfigurasikan IP DNS-nya. Kita ke menu IP, lalu ada DNS. Nah, di sini servernya sudah 888. Langsung saja kita play, lalu oke. Nah, di sini kita bisa coba ping lagi di terminal. Kita coba ping yang 88 terlebih dahulu. Kita enter. Nah, perhatikan ini bisa. Kita juga coba ping ke google.com. Ping google.com. Oke, ini juga bisa. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konfigurasi WAN dengan metode manual. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi LAN. Jadi, nanti kita akan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien dan konfigurasi DHCP server. Oke, langsung saja. Kita bisa menggunakan Winbox. Yang pertama, kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Jadi kita ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Misal saya menggunakan 192.168.88.1/24. Lalu untuk interface-nya kita bisa gunakan interface yang mengarah ke klien. Ether 2, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ke menu IP, lalu DHCP server. Lalu di sini kita masuk ke
DHCP setup. Dan untuk interface-nya enter 2, kita bisa next. Di sini next lagi, next, next. Untuk DNS-nya 888, kita next, next lagi. Oke. Lalu kita bisa cek, kita bisa teman-teman bisa aktifkan semua perangkatnya. Lalu kita bisa masuk ke PVC. Nah, di sini kita coba show IP. Nah, di sini belum ada IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, jika ada reply Dora, maka ini konfigurasinya berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi LAN. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi NAT. Nah, agar PVC bisa terhubung ke internet, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah konfigurasi NAT. Oke, kita langsung saja masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ada firewall. Nah, di sini kita bisa pilih yang NAT. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk chain-nya, kita bisa pilih yang SRC NAT. Lalu kita bisa fokus ke out interface. Di sini kita pilih ether yang mengarah ke ISP, yaitu ether 1. Lalu untuk action-nya kita bisa pilih yang masquerade. Oke, kita bisa play, lalu oke. Lalu kita coba ping 88. Kita coba ping 8888. Kita enter. Oke, ini sudah bisa. Dan kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Mungkin itu saja untuk konfigurasi NAT. Selanjutnya kita akan membahas tentang NAT-trick. Jadi yang bisa akses internet hanya PVC tertentu. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Kita bisa klik NAT-nya, lalu untuk address-nya kita bisa isikan. Misal saya isikan yang PVC 1, saya lihat dulu IP-nya. Nah, di sini dia mendapatkan 192.168.88.254. Di sini kita bisa isikan IP-nya 192.168.88.254. Oke, kita bisa play, lalu oke. Nah, di sini kita bisa coba ping google.com untuk PVC 1. Oke, dia bisa. Lalu kita coba untuk ping google.com di PVC 2. Kita coba ping google.com. Kita enter. Oke, dia tidak bisa. Lalu kita juga bisa mencentangnya yang ini agar PVC 1 tidak bisa ping google.com. Oke, dan yang lainnya bisa ping google.com. Oke, kita play. Oke, kita coba lagi. Untuk PVC 1 ping google.com. Oke, dia tidak bisa.
Dan kita coba untuk PPC3, untuk ping google.com. Kita lihat dulu IP-nya, show IP. Dia belum ada IP-nya. Kita coba IP DHCP. Nah, dia mendapatkan 192.168.88.252. Kita bisa lihat lagi show IP. Oke, sudah benar. Kita bisa coba ping google.com. Oke, dia berhasil. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai NAT-trick. Selanjutnya, kita akan melakukan perapihan konfigurasi. Jadi, kita bisa buka Winbox-nya. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, dan untuk NAT-nya kita klik 2 kali. Di sini untuk kotak yang ini bisa kita matikan, dan untuk panah ini kita bisa klik agar semua PPC bisa melakukan internetan. Oke, kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ARP. Jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping antara IP address dengan MAC address. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Kita bisa lihat di sini, ARP berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router. Kita bisa langsung coba. Kita bisa coba ping di sini di PPC1 ping 888. Saya enter. Kemudian kita bisa lihat di Winbox. Kita ke menu IP, lalu menu ARP. Nah, di sini sudah ada. Untuk PPC1 itu IP-nya 88254 dan MAC address-nya sekian. Kita bisa coba untuk PPC2 ping 888. Ya, enter. Lalu kita lihat dulu IP yang di PPC2, show IP. Oke, dia mendapatkan 253. Kita bisa lihat. Nah, di sini IP-nya 253. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai ARP.